Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Andromax Prime, sebuah feature phone yang dari bentuk kelihatan khas HP-HP jadul ya. Ya namanya juga feature phone. Ya didesain untuk kebutuhan dasar kita menggunakan ponsel. Tapi tunggu dulu, walaupun kelihatannya ini HP kelihatan kayak HP jadul biasa gitu ya. Tapi fitur-fitur yang ditawarkan ini udah lumayan lengkap nih untuk kelas feature phone. Beberapa fitur unggulannya aku sebutin ya. Yang pertama dari sisi hardware, HP ini dilengkapi dengan dua buah kamera. Satu di bagian belakang dengan resolusi 2 megapiksel dan di bagian depannya 0,3 megapiksel. Untuk masalah koneksi, HP ini juga sudah cukup lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi HP ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi, Bluetooth, dan juga sudah berjalan di jaringan 4G. Yang nanti di akhir video akan aku jelaskan lebih detail ya mengenai jaringan 4G-nya ini. Dan dari segi software, dijamin HP ini juga sudah lebih dari cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar yang ada di feature phone pada umumnya. Ditambah HP ini juga bisa menjalankan aplikasi WhatsApp. Ya, WhatsApp versi yang full ya teman-teman, sama persis dengan yang ada di smartphone. Jadi fungsinya ini dan tampilannya juga sama nih teman-teman. Jadi bisa dipakai buat WhatsAppan dan juga bisa buat video call nih berkat adanya kamera depannya tadi. Kok bisa ya menjalankan aplikasi Android? Ya karena HP ini memang menjalankan OS Mochor Droid, sebuah OS modifikasi agar dibuat lebih ringan dengan base Android 4.4 atau Android KitKat. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari HP ini ya teman-teman. Dan karena HP ini menjalankan sistem operasi Android, maka HP ini juga mempunyai fitur standar yang ada di smartphone Android pada umumnya. Salah satunya adalah fitur tethering hotspot. Ini fitur dasar yang sangat berguna sekali di waktu-waktu tertentu ya. Dan di HP ini juga bisa dijadiin tethering hotspot nih sampai dengan 4 perangkat yang terhubung secara bersamaan. Dan di luaran ini juga sudah banyak tersedia untuk modifikasinya ya. Jadi bisa dimodifikasi baterainya ini dengan kabel seperti ini. Jadi tidak melalui baterai tapi lewat kabel gini nih. Dan tara, HP ini jadi MiFi nih saudara-saudara. Kapan lagi nih punya MiFi 4G murah, OS-nya Android pula. Dan ngomong-ngomong soal OS yang Android, berarti bisa dong ya install APK Android nih. Tapi ternyata secara default di HP ini tidak memberikan opsi untuk menginstal aplikasi tambahan. Waduh. Tapi bukan operator sejati namanya kalau nggak nyari cara buat supaya bisa nginstal aplikasi di HP ini. Jadi kita perlu melakukan routing ke HP ini agar bisa mengeksplor lebih jauh kemampuan dari HP ini. Tapi ya resiko ditanggung sendiri ya kalau HP-nya tiba-tiba mati total gara-gara di root. Dan juga setelah di root ini langsung muncul pesan seperti ini ya teman-teman dari HP-nya. Jadi garansi ini auto hangus kalau HP-nya di root. Jadi do with your own risk atau resiko tanggung sendiri. Dan setelah dilakukan proses root di sini nanti akan muncul dua buah pilihan untuk launchernya. Pertama yang ada yang asli bawaannya yang sebelumnya kita pernah pakai dan hasil modifikasi. Dan kalau kita buka launcher hasil modifikasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari launcher bawaannya. Cuman kalau kita pencet tombol menu, nah di sini ada satu pilihan aplikasi atau folder lebih tepatnya yang bernama App Folder. Dan di sini nih akan muncul beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan dan kalau kita install aplikasi juga muncul di sini. Oke, pertama-tama kita akan coba aplikasi sosial media. Sosial media yang pertama yang akan kita coba, pertama di sini ada Facebook. Dan aplikasi ini sebenarnya juga sudah terinstall di HP ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dibuka aja aplikasinya Facebook Lite ini. Dan ya udah langsung tinggal di login aja ya teman-teman aplikasi Facebook Lite-nya ini. Selanjutnya kita akan coba aplikasi dari Facebook lagi yaitu aplikasi Instagram. Lebih tepatnya aplikasi Instagram Lite, versi ringannya dari Instagram. Dan ketika dibuka aplikasinya ini juga enak ya teman-teman. Jadi berjalan dengan cukup baik juga. Di sini kita bisa lihat foto, video di Instagram dan berjalan dengan lancar seperti ini ya. Dan kita juga bisa scroll nih ke bawah menggunakan tombol navigasi atas bawahnya ini. Dan di sini gambarnya terloadnya juga cukup baik ya teman-teman, nggak ada delay atau nge-lag sama sekali. Terus kita coba bikin postingan gini ya, kita pencet tombol tambah di bawah ini untuk ngambil gambar menggunakan kamera belakang di sini.
Seperti ini ya teman-teman contohnya nih. Jadi bisa juga nih untuk upload foto di Instagram menggunakan HP Andromax Prime ini. Oke, Instagram udah, sekarang kita coba TikTok ya, TikTok Lite. Di sini aplikasinya agak sedikit berat nih, cuman masih bisa berjalan di HP ini ya teman-teman, seperti ini. Dan kita kalau nge-scrollnya ini untuk swipe ke bawahnya ini juga sama, bisa menggunakan tombol navigasinya. Dan untuk mencet menunya bisa pakai kursor atau mouse-nya ini ya teman-teman. Seperti ini aplikasi TikTok di HP ini. Dan selanjutnya kita coba aplikasi video conference sejuta umat, apalagi kalau bukan aplikasi Zoom Meeting. Cuman aplikasi Zoom-nya ini bukan aplikasi Zoom yang terbaru nih teman-teman, karena keterbatasan versi Android-nya. Jadi aku coba menginstal aplikasi Zoom yang minimalnya masih Android 4.4 atau Android KitKat seperti ini. Tampilannya sudah aku coba ya untuk join meeting kayak gini. Aku coba join meeting, aku masukin ID meetingnya, kemudian tinggal aku masukin password. Nah setelah kita masukkan password ini, lalu akan muncul notifikasi untuk mengupdate aplikasi Zoom-nya ini. Jadi harus diupdate, kalau enggak nanti dia akan kembali ke tampilan menu di awal. Jadi kesimpulannya HP ini nggak bisa ya dipakai buat aplikasi Zoom Meeting. Oke, sosial media sudah, sekarang saatnya kita mencoba game nih teman-teman. Game pertama yang akan kita coba di sini ada game GTA San Andreas. Gimana ya performa game legendaris yang satu ini di HP sekecil Andromax Prime? Kita coba aja seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah seperti ini ya tampilannya game GTA San Andreas. Cukup mulus ya, lumayan mulus. Dan aku coba kontrol seperti ini ya teman-teman. Nah untuk game yang kontrolnya agak rumit seperti ini sebenarnya bisa sih pakai kursor, tapi susah. Nah aku menyarankan untuk game-game yang kontrolnya seperti ini nih bisa menggunakan gamepad atau controller. Kebetulan ini wireless controller, jadi teman-teman tinggal buka aplikasi Bluetooth, tinggal dikonekin dan ya udah langsung tinggal dipasang di atasnya seperti ini ya teman-teman, dan kita bisa langsung lanjutin main GTA-nya kayak gini. Nah, tampilan game GTA San Andreas ini seperti ini ya teman-teman. Nah, cukup lumayan mulus ya untuk main game GTA San Andreas. Game selanjutnya yang akan kita coba di sini ada game PES 2019 yang kita jalankan menggunakan PSP emulator. Dan performanya ini seperti ini ya teman-teman. Dan FPS-nya ini cuma mampu di sekitar belasan FPS aja ya teman-teman di HP ini performanya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba game emulator selanjutnya. Di sini aku akan nyoba game Pepsi Man menggunakan PSX emulator. Dan performanya ini jauh lebih baik ya teman-teman dari emulator PSP yang tadi. Jadi kalau game PS1 nih di HP ini nih cukup lumayan lancar jaya ya teman-teman, nggak ada kendala seperti ini. Jadi enak banget nih apalagi mainnya menggunakan controller seperti ini. Oke, kita coba satu game lagi ya di PSX emulator ini, yaitu game Crash Bandicoot yang pertama ya, Crash Bandicoot awal. Dan sama, game ini juga performanya juga oke punya ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, gamenya berjalan dengan baik dan mulus seperti ini ya teman-teman. Ya walaupun mainnya di layar yang kecil seperti ini, tapi oke juga sih. Oke, dan game selanjutnya akan kita coba di sini ada game Clash of Clans atau COC nih teman-teman. Jadi kalau game COC ini kan tidak memerlukan controller yang rumit. Jadi teman-teman bisa menggunakan kursor atau mouse-nya ini. Jadi diarahkan menggunakan tombol navigasi seperti ini untuk ngeklik tombolnya ini nih teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya aku coba nyerang nih. Nih, juga bisa nih dimainkan di HP ini. Performanya juga masih baik ya teman-teman, masih oke lah untuk main game COC.
Nah, kalau game Battle Royale gimana, Bang? Nah, di sini aku juga nyoba nih install salah satu game Battle Royale yaitu Free Fire. Di sini terlihat ya teman-teman, ini gamenya berjalan sangat berat sekali di HP ini. Jadi respon dari kita ngeklik sampai tombolnya kepencet itu juga lama. Ini belum main loh ya, baru di menu. Dan nge-lag-nya ini tambah kelihatan ketika sudah main nih teman-teman. Wah, nge-lag-nya nge-lag parah, bahkan kontrolernya ini nggak bisa dipencet sama sekali. Aku sudah mencoba ngeklik di layar, aku sudah coba pakai gamepad, ini nggak berjalan sama sekali semuanya. Jadi nggak bisa diklik, walaupun padahal kalau pas di menu ini masih bisa diklik nih teman-teman. Tapi pas sudah main, wah nggak bisa sama sekali. Jadi game Free Fire tidak bisa dimainkan sama sekali ya teman-teman, karena berat banget. Dan aku juga nyoba sekalian game Mobile Legend ya teman-teman di sini. Sebenarnya gamenya sudah cukup bagus nih, sudah bisa masuk ke battle yang pertama seperti ini. Tapi tidak lama kemudian muncul pesan error. Dan setelah saya cari tahu ternyata ini adalah pesan error untuk memori tidak cukup. Berarti game ini nggak bisa ya dijalankan di HP ini. Karena memorinya ini cuman 512 dan Mobile Legend nggak cukup nih untuk RAM yang cuman segitu. Untuk masalah launchernya di HP ini, misalnya teman-teman bosen nih dengan launcher bawaannya, teman-teman sebenarnya bisa nih install aplikasi launcher tambahan. Kan ada banyak banget tuh aplikasi launcher. Cuman masalahnya biasanya aplikasi launcher itu didesain untuk layar yang touchscreen. Nah, aku nemu satu launcher nih yang tampilannya ini ramah untuk HP non touchscreen seperti ini. Namanya Lean Launcher. Dan tampilannya ini mirip-mirip dengan HP-HP Nokia zaman dulu. Jadi ya cocok lah ya teman-teman untuk tampilan HP yang non touchscreen seperti ini. Dan aplikasinya juga tampilannya lebih enak nih karena langsung muncul di menu seperti ini ya teman-teman. Oke, dan akhirnya kita masuk ke kesimpulan akhir dari video ini. Jadi bisa dibilang ini adalah feature phone hybrid ya, karena ya nggak feature phone banget, tapi juga tidak smart banget ini HP. Jadi ya setengah-setengah lah ya. Tapi oke lah buat main gamenya ya, dan beberapa aplikasi tambahan yang kita coba tadi. HP jadul mana coba yang bisa buat main game sekelas game PS1, game PS2 kayak GTA San Andreas tadi. Dan jaringannya juga ada koneksi Wi-Fi, ada Bluetooth, dan sudah mendukung jaringan 4G. Nah ini nih kelebihan sekaligus juga kekurangan, karena HP ini di-lock di jaringannya Smartfren. Ya namanya juga Andromax ya, pasti punyanya Smartfren. Jadi ya cuma bisa menjalankan kartunya Smartfren itu sendiri ya teman-teman, dan harus diperhatikan karena beberapa kota ini belum dijangkau oleh jaringannya Smartfren, termasuk kota tempat saya tinggal. Makanya saya nggak bisa nih pakai jaringan Smartfren di HP ini. Oke, untuk harga di sini aku beli second ya teman-teman, di harga 100 ribuan seperti ini. Harga yang cukup murah ya untuk sebuah HP 4G, feature phone, dan beberapa aplikasi juga bisa diinstal di HP ini. Dan ya mungkin segitu aja ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti kita akan diskusi. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.